di format ini itu nggak ada karena bentar ya suaranya dubbing. Kadang-kadang gimana ya, foto itu juga bagi satu pihak itu penting, bagi pihak lain itu nggak penting gitu ya. Jadi seperti DB atau apa itu nggak penting gitu ya. Bahkan kita juga diberi kebebasan mau menulis tanggal lahir atau enggak gitu ya. Jadi itu bebas juga gitu ya. Dan kalau yang bentuk Japanese yang seperti JICA itu harus lengkap banget gitu ya. Di mana tanggal lahirnya, terus fotonya harus ada gitu, bahkan disebutnya terbaru atau yang latest gitu ya. Itu aja dulu kali. Terus silakan. Silakan Mas Lutfi. Ya, Sudah bisa menanyakan Assalamualaikum langsung. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Agak kecil Mas suaranya. Bisa dikeraskan. Ini ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama yang kedua itu bagaimana dengan pengaruh CV terhadap dengan interview gitu ya, terhadap keputusan penerima calon pegawai gitu ya, untuk memutuskan apakah kita diterima atau tidak gitu. Jadi bagaimana perbandingannya antara interview dengan CV gitu dalam perusahaan memutuskan keputusannya. Terus pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana proposal pengajuan pinjaman ke bank syariah gitu. Jadi mungkin yang ketiga ini agak melebar, tapi insya Allah berhubung Pak Fauzi ini juga adalah dari kru dari Asia Development Bank, insya Allah beliau banyak mumpuni untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallah. Oke, terima kasih Mas. Jadi ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Mas Lutfi ini, yaitu yang pertama adalah apa pengaruh CV dengan interview pada saat kita melamar pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tentang proposal pengajuan ke bank syariah. Mungkin Pak Fauzi mungkin juga bukan orang syariah, tapi mungkin kalau bisa memberikan sharing informasi, silakan diinformasikan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, yang pertama sebenarnya interviewer atau orang yang akan melakukan interview itu akan melakukan review atau mengecek CV kita gitu pertama ya. Kalau kita menyebut misalnya kita mampu berbahasa Inggris, bisa jadi pada saat interview dia langsung ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi interviewnya bukan bahasa Indonesia lagi gitu ya, karena kita nyebut kita mampu gitu ya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua, kalau kita menyebut misalnya kita pernah menulis laporan tentang akuntan misalnya. Nah pada interview bisa jadi kita dikasih kertas gitu ya, atau dikasih komputer gitu ya, untuk menghitung sesuatu gitu, yang kita sebut di CV kita bahwa kita pernah melakukan atau kita mampu gitu ya. Nah jadi kalau kita menulis sesuatu di CV kita, sebaiknya sebelum interview kita latihan dulu gitu ya, mengulang-ulang lagi gitu ya. Dan satu lagi, kita ditanya pada saat bekerja kita mempunyai tim siapa aja gitu ya. Mungkin dia ingin tahu orang itu latar belakangnya apa, atau mungkin dia ingin ngecek gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita tulis di CV ya kita perlu perkiraan gitu ya. Kalau ditanya kita bisa jawab seperti gimana gitu ya. Nah itu. Nah kemudian pertanyaan yang kedua mengenai proposal bisnis. Kebetulan waktu kita nggak nyampe, jadi saya nggak buat presentasi proposal bisnis ya. Kita akan lanjut di next webinar gitu ya. Proposal bisnis kan intinya ada 5 ya. Yang pertama
background dari usaha yang akan kita bangun ya. Misalnya kenapa, jadi kita menjawab pertanyaan kenapa sektor itu atau jenis usaha itu yang kita pilih gitu ya. Apakah kita pernah melakukannya sebelumnya atau kita punya background pendidikan untuk sektor itu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan gitu ya. Tujuan kita mendirikan usaha itu untuk apa gitu. Kan biasanya jawabannya untuk mencari untung gitu ya, atau untuk membuka lapangan kerjaan gitu ya. Gitu. Atau bisa juga karena di tempat saya belum ada gitu ya usaha seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana caranya, kita harus menjelaskan dalam bentuk metodologi ya. Bagaimana kita membuka usaha itu gitu ya. Teknisnya dulu ya. Nah, step pertama kita punya. Kemudian kekurangannya akan kita ambil dari mana gitu ya. Kemudian kapasitas yang udah ada di kita itu apa aja itu. Misalnya kita udah punya lokasi tanah, kita udah punya bangunannya, kita udah punya mesin, atau bahkan kita bisa sebut kita sudah punya orang-orang yang mau terlibat dalam bisnis tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah organisasi gitu ya. Nah, untuk membuka usaha itu bentuk organisasinya seperti apa gitu. Apakah kita akan atau sudah punya PT, sudah punya suatu lembaga badan hukum, atau kita akan membuka setelah pengajuan proposal tersebut. Jika itu suatu badan hukum, misalnya perusahaan terbatas, perseroan terbatas, berarti kita harus sebut siapa aja yang sudah ada di situ gitu ya. Nah, misalnya kalau kita sebagai presiden direkturnya, berarti di bawahnya itu harus ada direktur gitu. Jadi ada ahli gitu ya, ada ahlinya. Misalnya dia di bagian marketing ya, direktur marketing, terus direktur produksi, itu kita sebut gitu dalam organisasi struktur. Kemudian yang kelima adalah work plan atau schedule implementasi usaha tersebut. Nah, di situ kita akan tulis bahwa bulan pertama kita menyusun proposal, kemudian mencari informasi, kemudian mereview atau menganalisa pasar misalnya ya. Kemudian bulan keduanya kita merekrut orang gitu ya. Bulan ketiganya kekurangan modal, mendapat tambahan dari bank misalnya, seperti itu ya. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, kita harus menulis tersendiri rencana cost, rencana budget gitu ya. Nah, untuk membuat rencana budget, kita harus menyusun item-item pengeluaran apa yang kita akan lakukan gitu ya. Misalnya aja ya. Misalnya membuka atau merenovasi lokasi yang kita sudah punya, itu misalnya budgetnya berapa juta gitu ya. Kemudian beli mesin berapa, kemudian penambahan energi misalnya listrik, air atau gas dan sebagainya. Kemudian penambahan atau perekrutan pekerja. Nah, itu kita rinci di situ. Terus marketing berapa. Nah, perincian kasar tersebut akan diakhiri dengan satu poin atau satu item budget yang kita sebut sebagai anggaran tak terduga gitu ya. Di Indonesia itu disebutnya seperti itu ya. Bahasa Inggrisnya contingencies ya. Nah, setelah itu kita menganalisa kemampuan kita sejauh mana ya untuk urusan finansial. Misalnya tabungan kita berapa, yang kita sebut sebagai aset bergerak ya. Kemudian aset tidak bergerak, misalnya kita udah punya tanah, luasnya berapa, kira-kira untuk saat ini harga per meternya berapa gitu ya. Kita bisa sebut di situ ya. Nah, nanti kan kemampuan yang sudah ada di kita dengan budget yang akan kita keluarkan tahun pertama misalnya, itu akan kelihatan ya kekurangannya berapa gitu ya.
Nah, kita di situ kita membuat satu analisa di bagian akhir dari financial